Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala quwata illa billah. Shalawat serta salam selalu kita curahkan pada baginda kita Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di amal kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat santri Kalong Mojopahit dimanapun berada, yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, terima kasih atas kehadirannya dan supportnya untuk channel santri Kalong Mojopahit. Jangan lupa like, komen, maupun subscribe. Dan kalau ada iklan, tolong jangan di skip ya. Karena manfaat barokahnya, hasilnya nanti untuk sodako anak yatim. Jadi full untuk sodako anak yatim. Dihabiskan dulu Mas Malik rokoknya. Nah, untuk konten pada malam hari ini masih rahasia seperti biasanya. Dan jangan lupa sediakan kopi dan rokok biar menontonnya sambil tenang kan itu, meresapi. Ya, kalau perempuan masak ngopi sama rokok. Kalau yang perempuan ya sambil selawat ini. Jadi laki-laki juga sama sambil selawat, sambil zikrullah. Ya, sambil ngerumpi. Iya, senyum-senyum sendiri. Sambil melihat kosmetiknya masih ada atau tidak nih. Satu sedotan. Ya, sat-set sih. Dinyalakan dulu rokoknya. Bukan menyalakan dupa tapi rokok. Sudah siap Mas Malik? Silahkan, insyaallah sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kodam dulu. Ada di foto ini. Ya, ada di foto ini. Kodam leluhurnya tarik. Allah. Masuk. Full. Loh, kayaknya seorang abdi dalam ini. Oh ya, saya nggak tahu adabnya abdi dalam ini. Kayak orang keraton, Mbah. Masih ada keturunan dari Keraton Yogyakarta. Oh, di lenggah mawon nggih, duduk saja. Yang enak bersila mungkin. Nggak usah sopan-sopan, terlalu sopan, Mbah. Biasa saja, Mbah. Saya takut. Takut kenapa? Takut mencemari nama baik dari Keraton Jogja jika saya tidak sopan. Oh, pada Aden yang putih. Saya memang kulitnya putih, Mbah. Ya, nggak apa-apa. Saya persilahkan untuk duduk seperti biasa. Mohon maaf. Ya, sudah saya persilahkan. Oh, jadi seperti itu, Mbah. Cara duduknya itu pelan-pelan gitu. Iya. Memang dulu itu pada waktu zamannya sama itu diajarkan sopan santun seperti abdi dalam itu. Itu harus sekali kewajiban. Sebagai rasa cinta dan tawaduk kami kepada seorang raja yang kami junjung, kami sayang dan kami lindungi. Tapi saya bukan raja, Mbak. Makanya sama duduk biasa saja ya. Saya rakyat biasa. Sepertinya tidak begitu. Masih ada darah raja. Darah saya darah dari bapak ibu saya. Kalau raja ya bapak saya memang raja, Mbak. Raja di keluarga saya. Memang seperti itulah rendah hatinya. Bukan rendah hati. Seorang raja. Tapi saya memang nggak tahu. Ya raja saya ya bapak saya itu. Saya hanya abdi, anak, putra. Tapi kenapa bisa bersinar seperti ini? Itu barokah guru saya. Bukan dari saya. Wah, luar biasa sekali gurunya ada. Loh. Luar biasa sekali. Jika muridnya saja seperti ini, bagaimana gurunya?
Guru saya mungkin sampean kenal dengan guru saya atau mungkin terkenal kan? Tidak tahu. Saya hidup. Guru saya itu punya julukan Sang Hyang Nurjayane Nirwana. Oh, ampunkan saya. Oh, Mohon ampun. biasa saja, saya itu jamaah biasa kok. Ibaratnya itu ya nakal. Ya. Beling, jamaah beling. Memang seperti itu, kebanyakan darah raja itu. Darah raja. Kecilnya nakal. Oh, kenapa kok seperti itu? Memang cetakannya begitu. Biar apa, Mbah? Untuk memuaskan hasratnya ketika muda, untuk menjadikannya bijaksana, melewati masa-masa nakalnya. Oh. Ini nakal gak apa-apa, Mbah? Nakal yang diarahkan. Oh, habis nakal terus tobat gitu. Betul. Oh, alah. Saya tuh nggak tahu loh, Mbah. Ya memang nakal. Oh, saya gini nakal, Mbah, aku, Mbah. Ngapunten, Mbah. Kok ngapunten kok saya nggak sopan itu saya minta maaf lah. Karena saya tuh ya masih muda gitu. Saya yang tidak sopan pada jenengan dan guru jenengan. Monggo jenengan ada kepentingan apa menghadirkan saya kemari? Sampean itu dulu di zaman siapa? Di zaman kerajaan? Masih bukan di kerajaan, di Keratonan Jogja di zaman abad pertama Belanda datang. Prabu Hamengkubuwono itu? Ya, Hamengkubuwono I. Nah dulu sampean itu sebagai apa, Mbah? Saya orang biasa. Seperti Aden juga memiliki darah raja. Tapi saya abdikan diri saya untuk membantu raja. Oh, seperti saudara gitu ya? Benar. Mengabdi. Berarti sampean termasuk ibaratnya itu petinggi kak kalau mendono gitu. Waduh. Kok kalau mendono itu apa kok kalau mendono? Bukan. Ya orang biasa saja yang terkadang diberi tugas khusus. Kayak sekarang itu kayak bupati kan, adipati kan itu. Ya semacam itu, memang diberi semacam kekuasaan untuk memimpin wilayah. Di bawah kekuasaan beliau gitu. Nah, sekarang tugasnya sampean itu apa, Mbak? Saya sekarang ada di dalam tubuh seorang manusia. Nah, tugasnya yang itu apa? Masih keturunan saya juga. Tugas saya menjaga dan melindunginya, juga mengarahkannya menjadi pribadi yang baik, yang lembut, yang bertutur sopan, yang mudah tersenyum dan suka membantu rakyat kecil. Nah terus arahan dan bimbingannya sampean itu seperti apa? Dulunya bagus, tapi semakin bergerak mulai bergoyang, mulai takut sekarang. Takut karena apa? Takut akan penguasa-penguasa yang memiliki kekuatan. Berarti di tanah ini. Seperti terkekang gitu ya? Benar. Ingin melawan nggak? Ada, tapi kecil sekali, sulit sekali yang sekarang ini. Maksudnya tekanan begitu besar ke arah melawan kehendak pribadinya agar lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan saja, Den Mas. Mudah-mudahan saja, saya hanya bisa berharap yang baik. Tapi sekarang sepertinya sulit. Sulit? Benar. Tekanan hidup, tekanan perjuangannya melemah, semangat perjuangannya melemah. Karena? Ditekan oleh penguasa-penguasa itu. Wah, iki. Sehingga dia harus
mencari aman untuk membelokkannya. Terus kalau Tapi rasa cintanya kepada rakyat kecil, kepada masyarakat besar, hanya saja mentalnya, ketahanannya kurang kuat untuk menghadapi lawan-lawan saat ini. lah, pengaruh sampean di dalam jasadnya itu apa? Saya hanya melindungi ketika ada serangan-serangan tertentu yang dikhususkan ke beliau, dan mengarahkannya yang ada di dalam, jauh di dalam lubuk hatinya, yang sekarang hampir tidak pernah didengar. Oh, sekarang sudah tidak, jarang untuk didengar. Benar. Kalau dulu itu masih didengar. Iya, benar sekali. Dulu di masa mudanya semangatnya berapi-api untuk mengubah negara ini ke arah yang lebih baik. Semangatnya sungguh luar biasa. Bahkan harus merelakan hartanya untuk membantu yang membutuhkan tanpa diketahui orang lain. Kalau sekarang Masih, tapi niatnya sudah untuk nama. Oh, niatnya sudah beda. Berbeda. Tapi masih dijalankan. Masih dijalankan. Cuman niatnya sudah berbeda. Benar. Niatnya sudah bukan murni lagi. Ingin berjuang. Betul. Ya, kok nggak sampean bisikin lagi agar lebih murni lagi berjuang? Saya kalah dengan bisikan lain dari makhluk berwujud api. Kersane Pak, ini ibu nih. Jadi, berarti apa yang sampean emban dulu, yang sampean pelajari dulu, itu sampean terapkan di dalam pemuda itu. Benar. Nah, semakin tua, semakin Anda tidak bisa mengendalikan itu. Ya, seperti ketika manusia baru muncul ke dunia, baru bayi, itu kan masih bersih, masih mudah untuk diarahkan. Tapi ketika semakin dewasa, banyak sekali bisikan-bisikannya. Apakah kena perkembangan zaman juga? Perkembangan zaman, kentakan nafsu dunia semakin kuat, mudah tereret oleh nikmat dunia. Nah, kalau di zaman ini jenengan dulu gimana? Kalau anak-anak masih sampai dewasa itu dengan rajanya itu. Dulu tidak seperti ini. Dulu itu begitu syahdu. Tidak ada yang seperti sekarang, informasi-informasi fitnah-fitnah itu. Zaman sekarang itu mudah masuk ke dalam rumah-rumah. Zaman dahulu ya bahagia, ya ibadah, ya bermain, ya cari kerja, mancing ke sawah, begitu. Kamu juga hobi mancing, Mbah? Saya suka bertani. Oh, bertani, nggak mancing? Juga sekali saya mancing. Di setiap ladang-ladang itu terkadang saya ceburkan ikan-ikan yang juga dibawa dari Belanda, ikan mujair. Jair. Suka saya. Berarti mancingnya tidak seperti sekarang. Oh, berbeda caranya dulu. Berarti gini, Mbak. Dulu itu Belanda itu berarti tidak bisa menguasai keraton Jogja. Tidak bisa. Tapi bukan menguasai sepenuhnya, hanya diplomasi itu. Diplomasi mereka bagus. Dari kekuasaan dan royalti atau apa, uang, kekayaan mereka dari menindas rakyat kecil bisa mereka gunakan untuk melawan keraton Jogja. Apakah sampai berhasil? Tidak. Makanya sampai dinamakan daerah istimewa Yogyakarta itu karena tidak bisa masuk Belanda itu, maksudnya itu. Tidak bisa sampai meruntuhkan kerajaan. Nah, tidak bisa. Karena sudah disumpah kuat mereka, raja-raja keraton, sumpah untuk setia. Untuk setia dengan Jawa atau Indonesia. Tanah ini. Itu sumpah yang kuat. Berarti seorang raja itu ada yang membimbing. Benar sekali, setiap raja itu ada yang membimbing, termasuk Aden juga. Nah, kalau saya kan sekarang dibimbing beliau. Nah, tapi kalau raja-raja dulu itu siapa yang membimbing rajanya dengan? Ada. Di setiap raja-raja itu ada yang membimbing. Apakah penasehat atau bukan?
Apakah di luar kerajaan yang membimbing? Ada pemuka-pemuka agama Islam itu dari segi wujud. Jika dari siang goib, ada yang sering orang sebut sebagai Sabdo Palon. Kiai Semar. Berarti Kiai Semar itu membimbing para raja-raja Nusantara juga. Betul sekali. Lah sampean berarti kan di bawah naungannya Kiai Semar itu. Wah, terlalu jauh. Nah, karena Tapi masih di bawah naungan. ya berarti karena kan sampean sekarang kan berada di alam gaib kan. Benar. Tapi jauh rentannya. Setelah sampean meninggal, itu sudah pernah bertemu apa belum? Dengan beliau Iya. belum pernah. Apakah sulit untuk bertemu dengan beliau? Sulit sekali. Bukan lebih sulit, tapi lebih ke arah saya sadar diri siapa saya. Dan saya tidak bisa enak-enak muncul di hadapan beliau. Di mana beliau saja saya tidak tahu. Apalagi muncul ingin bertemu gitu ya? Kalaupun tahu pun saya tidak bisa menemui beliau. Karena saya bukan siapa-siapa. Hanya orang yang pernah salah jalan. Berarti yang bisa bertemu dengan Kiai Semar itu ibaratnya ya hanya raja-raja ya? Bisa begitu. Berarti memang naungan beliau itu wujud ke semua raja-raja. Ya, karena menurut yang saya dengar beliau juga bisa berwujud jadi manusia. Berarti kalau di zaman sampean masih hidup apakah pernah bertemu? Saya ragu mengatakannya. Saya tidak yakin. Bahwa itu beliau? Ya. Apakah sampean nggak diberitahu oleh raja beliau bahwa beliau bertemu? Tidak boleh. Tidak boleh. Itu benar-benar rahasia. Walaupun seorang abdi yang dalam itu ya? Tidak boleh. Ada rahasia yang memang tidak boleh sembarang orang tahu. Berarti karena sumpah itu berarti berat. Pembimbingan itu antara seorang raja dengan beliau saja, face to face. Benar. Nah, kalau sekarang mau saya tawarkan mau ikut di barisan beliau Sang Hyang Nurjayana, gimana Mbak? Itu yang saya tunggu. Saya siap, sekarang pun saya siap. Apapun perintahnya saya siap. Ya, perintahnya ya nanti setelah perintahnya ya harus masuk Islam dulu. Baik. Nanti diikuti kata-kata saya. Nah, jadi yang sama tubuh yang sama tempatnya ditinggal. Baik. Tidak ke situ lagi arahnya ke akhir zaman nanti ya. Allah. Diikuti kata-kata saya ya. Sudah siap, Mbak? Sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya masuk cara lengkap semuanya, ilmunya, cara sholat, cara pikirnya, jangkep Allah. Nanti teman-temannya, saudaranya diajak semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Aden. Terima kasih sekali. Untuk kata-kata terakhir, pesan-pesan ataupun cerita mungkin tentang beliau bisa diceritakan sedikit Mbak, yang sampean ketahui. Mohon maaf, beliau ini siapa maksudnya? Ya beliau Sang Hyang Nurjayana. Baik. Yang sampean ketahui. Beliau
Sang Yang Nurjaya Nirwana adalah seorang raja. Rajanya alam gaib. Baik dulu maupun sekarang, maupun nanti. Beliau yang menguasai, yang memerintah, yang menaungi alam gaib dimanapun itu. Baik surga dan neraka, juga alam langit, alam malaikat, dan kayangan. Saya tahu itu dari guru saya sebelumnya. Guru sampean memang yang masih hidup? Ketika masih hidup. Oh. Hanya bisa bertemu jika kita menjaga anak cucu kita sampai di penghujung zaman. Begitulah yang saya tahu. Dan alhamdulillah sekarang terbukti penantian saya selama ini. Sudah lama sekali ya, Mbak? Masih banyak yang sedang menunggu. Oh, masih banyak yang sedang menunggu sebenarnya? Benar. Ya sudah, terima kasih. Nanti bisa saya hadirkan yang sedang menunggu. Silahkan ke pusat ya. Sherlock pusat. Keluar, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan keluar. Waalaikumsalam. Iblisnya hancur. Semua iblisnya hancur semua. Sallallahu alaihi wasallam. Ya itu tadi nggak bisa lama-lama karena sudah hampir jam 12, sudah capek, bisa disimpulkan sendiri. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.